Bab 41-43. Penyesalan sang presdir dingin. Suara lenguhan kecil dari ranjang pasien mengalihkan atensi Karina dari putra keduanya. Ternyata lenguhan kecil itu berasal dari arah tempat tidur Ocean kecil. Karina dengan cepat melangkah mendekati ranjang rawat putra pertamanya tanpa menjawab pertanyaan Oscar. "Sayang, kau sudah bangun. Madre sangat mengkhawatirkanmu." Tukas Karina tersenyum lega mengecup kening Ocean kecil sekilas. Karina bahagia akhirnya putra pertamanya siuman juga. Oscar juga langsung meletakkan tabletnya dan naik atas ranjang rawat Ocean kecil. Oscar berbaring miring di samping saudara kembarnya dan menatap wajah pucat itu dengan lembut. "Syukurlah kakak sudah siuman. Kami sangat mengkhawatirkan keadaan kakak. Apalagi Nika. Adik kita menangis sepanjang hari mengkhawatirkan keadaan kakak." Ocean kecil tersenyum tipis mendengar perkataan adiknya. Saat Ocean ingin menggerakkan tubuhnya ke samping, ia merasa nyeri di bagian sebelah kanan punggungnya terasa sangat sakit. "Au!" desis Ocean kecil dengan tubuh bergetar. Dengan wajah panik, Karina dengan cepat menekan tombol merah untuk memanggil perawat yang lembur malam ini. "Kamu baru saja selesai dioperasi sayang. Jangan banyak bergerak karena lukamu belum kering," ucap Karian dengan tangan gemetar kembali membaringkan tubuh putranya agar berbaring dengan posisi miring ke kiri. "Sayang, lebih baik kamu tidur bersama Nika di kamar. Biarkan Ocean beristirahat sendirian di atas ranjang agar tidak merasa sempit," lanjut Karina menasehati putra keduanya agar tidak mengganggu waktu istirahat putra pertamanya. Meskipun ranjang itu cukup besar untuk anak seusia mereka. Oscar kemudian turun dari ranjang setelah membuat tubuh saudaranya membatu mendapatkan kecupan selamat malam untuknya. "Kap, selamat malam, Kak." Oscar mengecup kening Ocean kecil sekilas dan langsung melompat dari atas ranjang rawat. Karina tersenyum lebar melihat wajah merah merona putra pertamanya. Bukan hanya Ocean kecil yang terkejut mendapatkan perlakuan manis dari Oscar. Tapi, Karina juga terkejut melihat tindakan spontan putra keduanya. "Madre, mengapa Oscar berubah menjadi seperti itu? Aku merasa tidak nyaman dengan perlakuan manisnya itu." Lirih Ocean kecil membuat Karina tersenyum lebar. "Kau akan mengerti saat sudah memahami karakter kedua kembaranmu sayang." Meskipun Oscar memiliki sikap yang cuek dan dingin. Tapi, percayalah. Kalau Oscar sangat menyayangi kalian. Jawab Karina mengelus lembut rambut pendek putranya. Tak beberapa lama seorang perawat masuk ke dalam kamar rawat Ocean dengan tergesa-gesa. Perawat itu bernapas lega saat melihat Ocean sudah siuman. Ia pikir kondisi anak itu memburuk hingga membuatnya berlari cepat dengan wajah panik menuju kamar rawat pasien istimewa itu. Ia sudah tahu kalau pasien yang akan ia tangani di sana adalah salah satu dari pewaris Gultom yang masih disembunyikan identitasnya. Semua orang tahu kalau Ocean Dirgantara Gultom merupakan satu-satunya pewaris tunggal yang akan meneruskan bisnis Gultom Group. Dan status Ocean juga sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Namun, hari ini perawat itu merasa beruntung bisa melihat wajah istri dan putra Ocean secara langsung. "Nyonya, mengapa Anda memencet tombol panggilan darurat?" tanya perawat itu sembari melangkah mengecek alat infus dan alat bantu pernafasan yang menempel di tubuh Ocean kecil. "Saya merasa panik saat melihat putra saya kesakitan saat membaringkan tubuhnya dengan posisi terlentang.
Jawab Karina menatap perawat itu dengan lembut. Tidak perlu khawatir, Nyonya. Hal ini wajar jika punggung sebelah kanan pasien baru saja selesai dioperasi. Setelah luka jahitannya kering, kondisi tubuh pasien akan kembali seperti biasa lagi. Saya akan menyuntikkan obat bius untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan putra Anda, kata perawat itu dengan ramah. Benar saja. Perawat itu menyuntikkan bius lokal yang biasanya dilakukan untuk operasi berskala kecil. Bius itu hanya akan menimbulkan mati rasa pada area kecil sekitar luka di punggung putranya. Ocean sama sekali tidak mengantuk setelah dibius oleh perawat itu. Hal itu wajar saja terjadi. Karena Ocean kecil tidak dibius secara total seperti pasien yang menjalani operasi besar pada umumnya. Perawat itu kembali menyelimuti tubuh Ocean kecil agar tidak merasa kedinginan. Kalau begitu saya pamit undur diri. Jika ada apa-apa, Anda bisa memanggil saya kembali melalui tombol merah di atas kepala ranjang pasien, Nyonya. Kata perawat itu sebelum keluar dari ruangan rawat Ocean kecil. Karina menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepada perawat itu. Lebih baik kamu beristirahat kembali agar cepat sembuh, Nak. Madre akan menemani kamu di sini, kata Karina menggenggam sebelah tangan putranya. Ocean kecil mengangguk dan memejamkan kedua matanya. Tak beberapa lama terdengar deringan panggilan masuk dari ponsel Karina. Ia menghela napas berat saat melihat sebuah nama yang muncul di layarnya. Karena tidak mau suara deringan dari ponselnya semakin mengusik tidur anak-anaknya, Karina dengan cepat mengangkat panggilan itu dengan perasaan rumit. Ia tahu, pria tua itu pasti sudah mengetahui kejadian yang menimpa putra pertamanya. Halo, aku dengar cucuku masuk rumah sakit karena ditembak oleh penculik. Apa itu benar? Mengapa kau tidak langsung mengabari Padre? Harusnya kau meningkatkan kewaspadaanmu saat berada di negara lain. Bisa saja musuh-musuhmu sedang mengincar nyawa orang-orang yang kau sayangi. Omel ayah Karina dari seberang sana dengan menggebu-gebu. Apa Padre akan terus menyalahkanku atas semua yang terjadi kepada anak-anakku? Ketus Karina berbisik pelan menjauh dari ranjang rawat putranya. Padre hanya ingin mengingatkanmu. Kau berasal dari keluarga mafia yang memiliki banyak musuh. Bukan hanya satu atau dua orang mafia besar yang mengincar nyawamu, melainkan puluhan. Itulah mengapa aku dulu menjodohkanmu dengan seorang pemimpin mafia yang berkuasa di bagian Asia. Balas Gavin dengan penuh penekanan membuat Karina terdiam. Cih. Lalu mengapa pria itu tidak pernah menunjukkan wujudnya? Apakah wanita yang dulu menemui Padre dapat dipercaya? Sahut Karina dengan bertanya sinis kepada ayahnya dari sambungan telepon. Karina tidak lagi mendengar jawaban dari seberang sana. Ia yakin kalau Gavin sedang menimbang-nimbang perkataannya. Karina tahu kalau Padre sebenarnya sangat khawatir dengan keadaan kami. Tapi, Karina pasti akan menjaga anak-anak Karina dengan baik. Lanjut Karina membuat Gavin bernapas panjang di seberang sana. Apa kau bertemu lagi dengan pria pengecut itu? Tanya Gavin yang sampai sekarang belum juga mendapatkan identitas ayah kandung dari ketiga cucunya. Tidak akan ada yang bisa menemukan identitas pria itu yang disembunyikan dengan begitu apik. Images Ocean di depan publik juga sangat baik. Apalagi di kalangan para pengusaha. Ia terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbisnis. Siapa yang akan percaya kalau pria itu tega menelantarkan ketiga anaknya dengan begitu kejam? Bertindak seperti pengecut saat istrinya sedang hamil muda. Pria itu sudah mengetahui keberadaan anak-anakku.
Aku yakin cepat atau lambat ia akan menuntut hak asuh atas anak-anakku. Kata Karina dengan suara pelan yang masih bisa didengar oleh Gavin. Padre akan mengirimkan beberapa bodyguard untuk kalian selama di sana. Jawab Gavin tiba-tiba merasa cemas mendengar perkataan putrinya. Ia khawatir jika Ocean akan mengambil ketiga calon pewarisnya di masa depan. Tidak perlu, Padre. Mereka juga tidak akan bisa berbahasa Indonesia. Tolak Karina dengan halus. Tapi, kau tidak memiliki kekuasaan di sana, Karina. Jangan membantah. Padre tidak mau cucu-cucu Padre diambil dan asuh oleh pria pengecut seperti mantan suamimu itu. Syukurlah kalian sudah cerai. Padre tidak perlu repot-repot memintanya menceraikanmu. Balas Gavin setelah mendengar penolakan putrinya. Kedatangan mereka akan menambah pekerjaanku, Padre. Ingat, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Apa kau ingin memperkerjakanku sebagai penerjemah mereka saat berada di sini? Sarkas Karina dengan cepat. Sekarang Karina mengerti mengapa ia memiliki sifat yang keras kepala. Ternyata sifat itu diturunkan oleh ayahnya kepadanya. Lagian mantan suamiku sudah menyuruh beberapa anak buahnya mengawasi kami. Lanjut Karina membuat Gavin tidak bisa berkata-kata. Baiklah. Sebaiknya Padre mempercepat kepulangan kalian untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, balas Gavin membuat Karina tersenyum lebar. Benarkah? Apa kami bisa kembali secepatnya ke Italia? Tanya Karina memastikan ucapan ayahnya. Bab 42. Seorang pria tua duduk sembari termenung di taman rumah sakit. Sudah 47 tahun berlalu sejak kejadian naas yang menimpa sahabatnya di masa lalu. Rasa bersalah sekaligus penyesalan masih sering terbayang di hati dan pikirannya. Namun, ia juga tidak bisa mengubah waktu. Pria tua itu sudah berusia hampir 88 tahun. Namun, ia masih terlihat seperti seorang pria berusia 60 tahun karena gen langka turun-temurun warisan dari sesepuhnya. Seorang pria yang berusia 60 tahun melangkah mendekati pria tua itu. Pak, sebentar lagi negara ini akan memasuki musim dingin. Sebaiknya Papa mengenakan mantel saat keluar dari kamar rumah sakit. Kata pria itu membalut pundak pria tua itu dengan mantel tebal berwarna hitam agar tidak kedinginan. Aku masih belum bisa menghilangkan perasaan bersalah ini, Nak. Meskipun pengkhianat itu sudah mati di tanganku sendiri. Tapi, aku masih belum bisa melupakan kejadian 47 tahun yang lalu. Lirih pria tua itu dengan mata berkaca-kaca menatap langit malam. Setiap kali pria itu memejamkan kedua matanya, ia akan mengingat semua bayangan masa lalu yang ingin pria itu lupakan. Bukankah Papa sudah membalas rasa bersalah Papa melalui cucu mereka? Setidaknya kita sudah mengorbankan kebahagiaan putraku untuk menghapus semua rasa bersalah yang masih bersarang di hati dan pikiran Papa. Jawab anak pria tua itu memenangkan perasaan khawatir yang menghantui ayahnya. Lebih baik Papa istirahat. Karena besok kita harus check out dan bersiap-siap kembali ke Indonesia. Aku dengar menantuku sudah kembali membawa anak-anaknya. Lanjut anak pria tua itu mendorong kursi roda ayahnya. Benarkah? Tanya pria tua itu dengan wajah terkejut. Ya, aku mendapatkan kabar kepulangan cucu menantumu dari anak buahku. Jawab anak pria tua itu sembari membuka pintu kamar rawat inap yang selama beberapa bulan ini ditempati ayahnya. Kita harus kembali secepatnya. Aku tidak mau cucu menantuku pergi lagi. Jawab pria tua itu dengan semangat 45.
La sangat menyukai cucu menantunya. Sikap lemah lembut cucu menantunya mengingatkannya dengan mendiang istrinya. Anak pria tua itu tersenyum tipis melihat wajah bahagia ayahnya. Ia senang di usia mereka yang tak lagi muda. Mereka masih bisa melihat cucu dan cicit mereka kelak. Karena rata-rata keluarga mereka memiliki umur yang panjang. Apa surat perceraian itu benar-benar sudah diserahkan ke pengadilan 10 tahun lalu? Tanya pria tua itu menatap wajah anaknya dengan serius. Aku tidak tahu. Sikap keras kepala anak itu membuat kepalaku pusing. Aku juga sudah lama tidak mendengar kabar baik dari Harold. Anak itu juga masih asik dengan dunianya. Kata anak pria itu yang tak lain merupakan ayah Ocean. Johnson Dirgantara Gultom. Mungkin putra keduamu itu ingin memenangkan dirinya setelah kehilangan calon tunangannya. Kata Kevin Dirgantara kepada putranya. Meskipun Harold Dirgantara terlahir dari wanita yang tidak ia sukai. Namun, mereka tidak berhak membenci anak itu. Karena Harold juga berasal dari darah daging putarnya. Biarkan Johnson yang mengurus semua masalah ini, Pak. Papa sebaiknya beristirahat saja. Papa tidak boleh terlalu banyak berpikir kalau tidak mau lama-lama menetap di rumah sakit. Ujar Johnson sebelum keluar dari rumah sakit yang ditempati ayahnya. Jangan biarkan papaku keluyuran lagi tengah malam. Pesan Johnson kepada bodyguard yang berjaga di depan kamar rawat inap ayahnya sebelum keluar dari rumah sakit. Saat Johnson sudah tiba di parkiran, ia melihat sekelebat bayangan seorang wanita yang terasa cukup familiar berpapasan dengannya. Dek, jantungnya berdetak kencang saat tanpa sengaja melihat sekilas wajah orang itu. Lina. Liri Johnson mengejar langkah wanita itu. Lina. Panggil Johnson mencengkram kuat pergelangan tangan wanita paruh baya itu. Dek. Wanita itu langsung membalikkan tubuhnya dan menatap pria paruh baya yang baru saja mencengkram tangannya. Siapa kamu? Tanya wanita itu dengan bahasa Inggris pasif. Namun, akses bahasanya terdengar seperti akses bahasa Inggris dari luar benua Amerika. Apa kau tidak mengenalku? Tanya Johnson dengan nada ragu. Tidak. Saya tidak mengenal Anda. Tegas wanita itu dengan tatapan penuh waspada menatap Johnson. Johnson menghela napas berat dan meminta maaf kepada pria itu. Maafkan saya. Mungkin saya salah mengenali orang. Balas Johnson melepaskan cengkraman tangannya di tangan wanita setengah baya itu. Wanita itu menatap Johnson dengan wajah datar dan kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah sakit. Johnson menatap punggung wanita itu hingga menghilang dari pandangannya. Mengapa wajah mereka terlihat sangat mirip? Liri Johnson melangkah menuju parkiran mobilnya. Saat merasa Johnson tidak lagi memperhatikan langkahnya. Kali ini wanita itu yang menghentikan langkahnya dan menatap lama mobil yang dikendarai Johnson. Ia menatap kepergian mobil itu dengan senyuman sinis. Cih. Apa kau pikir sahabatku mau bertemu dengan pria brongsek sepertimu? Kau sama brongseknya dengan Gavin Menzies. Gumam wanita itu menatap tajam ke arah hilangnya mobil yang dikendarai Johnson. Wanita itu kembali melanjutkan langkahnya menuju sebuah kamar inap yang seringkali ia kunjungi. Terlihat dari kejauhan beberapa pria bertubuh besar berdiri di depan sebuah kamar VVIP yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam kamar itu. Bab 43. Selamat malam, Nyonya. Sapa para bodyguard itu mempersilahkan wanita paruh baya itu masuk ke dalam kamar rawat itu.
Saat sudah berada di dalam kamar rawat, wanita itu menatap sendu ke arah ranjang rawat seorang wanita yang seusia dengannya. Sudah hampir 30 tahun berlalu. Namun, wanita itu masih nyaman dengan tidur panjangnya. Apa kau sudah lelah hidup di dunia ini hingga tidak kunjung bangun setelah 30 tahun berlalu? Lirih wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah melakukan semuanya. Impianmu juga sudah tercapai. Lalu apa lagi yang ingin kau tunggu? Apa aku harus menghancurkan keluarga pria brengsek itu baru kau mau bangun dari tidur panjangmu? Lanjutnya lagi dengan sedikit mengancam. Ia tahu wanita yang berbaring di atas ranjang itu tidak akan mau melihat pria yang dicintainya mati di tangan orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Kelak, aku lelah harus hidup seperti ini. Aku juga ingin mencari keberadaan anakku dan saudariku. Namun, aku tidak mungkin meninggalkanmu dengan keadaan seperti ini. Sebentar lagi mereka akan menerima karmanya. Kita hanya menunggu waktunya saja. Lirih wanita itu mencurahkan isi hatinya. Aku sangat ingin menghancurkan keluarga pria itu. Namun, aku juga tidak ingin melihat wajah sedihmu. Lanjutnya lagi mengungkapkan isi hatinya. Ku harap kau segera bangun. Apa kau tidak ingin bertemu dengan putramu? Saat kau bangun nanti, kau pasti terkejut saat melihat setampan apa anak itu setelah tumbuh dewasa. Wanita itu terlihat mengingat-ingat rupa seorang pria yang ia temui beberapa tahun lalu di luar negeri. Pertemuan mereka memang terasa sangat singkat. Karena status wanita itu hanya sebagai rekan bisnis pria muda itu tanpa pria itu ketahui fakta lain yang disembunyikan oleh wanita setengah baya itu. Di Indonesia, Karina terbangun pukul 5 subuh saat merasakan sentuhan lembut tangan putranya di rambut panjangnya. Karina langsung duduk tegap saat melihat putranya ternyata sudah bangun. Madre, mengapa Madre tidur di kursi dengan posisi duduk? Apa Madre tidak merasa tubuh Madre pegal? Tanya Ocean kecil dengan suara serak. Madre hanya ingin menjagamu, sayang. Madre pikir kamu akan membutuhkan bantuan Madre. Mungkin kamu akan lapar atau kehausan tengah malam. Bahkan mungkin kamu membutuhkan bantuan Madre saat mau pergi ke toilet. Celetuk Karina tersenyum tipis. Ocean kecil tersenyum tipis mendengar perkataan ibunya. Ia bersyukur terlahir sebagai anak kandung Karina. Mengapa kamu bangun pagi sekali? Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Karina dengan lembut. Tidak Madre. Jawab Ocean kecil tersenyum tipis. Tidurlah. Kamu masih memiliki waktu 3 jam untuk beristirahat sebelum jam makan pagi tiba. Balas Karina menyelimuti tubuh Ocean kecil. Madre. Ya, sayang. Apa ada hal yang mengganggu pikiranmu? Sahut Karina menatap putranya. Apa kami memiliki nona lain selain nona jahat yang tinggal di kediaman Nono? Tanya Ocean kecil menatap serius wajah bingung ibunya. Nona. Ulang Karina berpikir beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan putranya. Ada apa? Apa kamu bermimpi bertemu dengan seorang wanita parubaya? Tanya Karina penasaran. Ocean bermimpi bertemu dengan seorang wanita parubaya yang memiliki wajah sedikit pucat. Dia meminta Ocean memanggilnya nenek. Jawab Ocean berusaha mengingat-ingat wajah wanita yang hadir ke dalam mimpinya. Dek. Karina terkejut mendengar penuturan putranya. La merasa penasaran dengan wanita yang dimaksud putranya. Apa dia memiliki wajah yang mirip dengan kalian?
Tanya Karina masih dengan wajah penasaran. Ocean terlihat berpikir beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan ibunya. Si Madre. Wanita itu sangat mirip dengan wajah Ocean. Celetuk Ocean sembari meminta Karina membawa kaca kecil ke arahnya. Madre, bolehkah Ocean meminjam cermin make up yang biasa Madre gunakan saat bermake up di dalam mobil? Lanjut Ocean dengan penuh harapan. Karina kemudian mengambil kaca makeup yang dimaksud putranya di dalam tas mahalnya. Ia kemudian menyerahkannya kepada putranya. Walaupun Karina tidak tahu apa tujuan putranya meminjam make up itu. Ocean kecil mengamati wajahnya beberapa saat di depan cermin. Hingga ia menemukan kemiripan dengan wanita yang ada di mimpinya. Si Madre. Kami memiliki wajah yang hampir sama. Wanita itu sangat ramah dan baik pada Ocean. Ia juga mengelus rambut Ocean dan meminta Ocean agar tumbuh menjadi anak yang berbakti dan kuat seperti Padre. Kata Ocean kecil tersenyum lebar menatap wajah ibunya. Apa Padre sangat hebat Madre. Hingga nenek meminta Ocean tumbuh berbakti dan kuat seperti Padre. Apakah Padre sangat mirip dengan kami bertiga? Timpal Ocean kecil lagi cukup penasaran dengan sosok pria yang selama ini menghilang dari hidup mereka. Ocean kecil menghela napas berat saat menyadari perubahan raut wajah ibunya. Maafkan Ocean Madre. Ocean tahu Madre pasti sedih kehilangan Padre. Ocean harap Padre akan hidup bahagia di surga. Celetuk Ocean kecil lagi tersenyum tulus. Ia pikir Karina masih sedih setelah ditinggal selama-lamanya oleh ayah mereka. Tanpa dia tahu kalau pria yang ia panggil Padre itu masih sehat dan menjalani hari-harinya dengan baik. Maafkan Madre, sayang. Madre tiba-tiba lupa kalau Nono meminta Madre agar segera menghubunginya setelah kamu siuman. Alibi Karina mengalihkan obrolan mereka. Ia benar-benar tidak suka membahas topik mengenai mantan suaminya. Menjadi orang tua tunggal untuk ketiga anaknya memanglah sedikit sulit. Apalagi terkadang Karina sibuk membesarkan bisnis ayahnya. Ia merasa anak-anaknya mungkin saja kekurangan kasih sayang saat berada jauh darinya. Karina memang selalu meninggalkan ketiga anak-anaknya dengan salah satu anggota mafia kepercayaannya yang dapat ia andalkan saat jauh dari anak-anaknya. Karina kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Halo, ada apa, Karian? Tanya Gavin dari seberang sana. Apa Padre lupa dengan perkataan Padre sebelumnya? Sekarang Ocean sudah siuman. Bukankah Padre memintaku menghubungi Padre saat Ocean sudah siuman? Jawab Karina dengan wajah gugup. Lah takut putranya mengetahui kebohongannya. Sebenarnya Ocean sudah menyadari gelagat aneh ibunya. Hanya saja mendengar suara kakeknya dari seberang sana membuatnya tidak terlalu memusingkan keanehan ibunya. Oh, cucu kakek sudah sadar. Tanya Gavin saat melihat wajah sedikit pucat cucunya dari layar ponselnya. Si Nono. Ocean merasa punggung Ocean sedikit nyeri. Mungkin karena habis operasi pengangkatan peluru yang bersarang di punggung Ocean. Jawab Ocean kecil tersenyum tipis melihat wajah antusias kakeknya. Nono cukup sedih mendengar kejadian naas yang menimpa kalian. Andaikan Nono ada di sana, Nono pasti akan menembak mati para penculik itu dan mengeluarkan semua isi otaknya, kata Gavin dengan wajah sedih di seberang sana. Namun wajah itu tiba-tiba mengetat saat Gavin mengucapkan kalimat terakhir. Ocean kecil tersenyum lepas melihat wajah marah kakeknya. Nono yang paling hebat setelah Madre. Jawab Ocean kecil membuat hati Gavin tersentuh.
Cepat sembuh, Chean. Nono akan menyiapkan sebuah kejutan untuk kalian setelah kembali nanti, balas Gavin membuat Ocean penasaran. Apa itu Nono? Tanya Ocean kecil dengan wajah penasaran. Jika Nono memberitahunya berarti itu bukanlah kejutan lagi. Balas Gavin membuat Ocean kecil kecewa. Baiklah, Nono. Ocean akan rajin minum obat dan menuruti semua perkataan dokter. Jawab Ocean mengembalikan ponsel ibunya. Apa Padre sudah mengirim utusan Padre ke Indonesia? Tanya Karina dengan wajah serius. Isi, lusa Darius akan berangkat ke sana. Ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya dulu di kantor. Baiklah, Padre. Karina tutup dulu teleponnya. Jawab Karina mengakhiri panggilannya. Madre, apa kita akan kembali ke Italia? Tanya Ocean kecil antusias. Ia merasa rasa sakit di punggungnya sedikit berkurang setelah mendengar obrolan ibunya dan kakeknya. Kita akan kembali minggu depan, sayang. Kita masih harus memantau kondisi punggungmu. Jawab Karina membuat Ocean kecil bernafas lega. Karina kemudian menatap wajah putranya dengan wajah serius. Apa kamu bisa membantu Madre mendeskripsikan ciri-ciri penculik itu? Tanya Karina dengan suara lembut. Madre. Ocean masih mengingat jelas ciri-ciri penculik itu. Hanya saja ia menggunakan silikon wajah untuk menutupi wajah aslinya. Lirik Ocean kecil dengan wajah sedih. Jangan khawatir. Madre pasti akan menemukan identitasnya dalam waktu dekat. Balas Karina membuat Ocean kecil tersenyum tipis. Bisakah Ocean memeluk Madre? Pinta Ocean dengan tatapan penuh harapan. Karina melangkah mendekati putranya dan memeluknya dengan erat. Ocean sangat menyayangi Madre. Bisik Ocean hanyut dalam hangatnya pelukan ibunya. Ti amo, Chean. Madre sangat menyayangi kalian bertiga. Karena kalian adalah alasan Madre hidup hingga saat ini, jawab Karina mengecup kepala putranya dengan lembut.